kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, bukan? Amin saudara, mari kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat, dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang Rahman dan Rahim, yang kami kenal, kami sembah, kami sanjung, kami tinggikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur buat hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, karena itu urapi kami. Buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yehezkiel pasalnya yang ketiga pada ayat 16 sampai dengan 21. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat itu, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara, di ayat 17 menarik. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Saudara, Tuhan memilih dan menyelamatkan saudara dan saya adalah suatu kondisi yang bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk sebuah misi. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, ya kan, tidak dihukum, maka saudara, kondisi itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan untuk sebuah misi. Jadi kita diselamatkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata anugerahnya bagi kita untuk melakukan sebuah misi.
keberadaan setiap orang Kristen adalah penjaga bagi sesamanya. Artinya, kita memiliki tanggung jawab memberitakan Injil atau kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Apa yang saya lakukan pagi hari ini adalah sebuah misi. Karena YouTube ini banyak orang sudah mendengarkan Injil. Iya kan? Dengan adanya YouTube ini ada banyak orang yang sudah mendengarkan kebenaran, walaupun ada yang beberapa yang saya baptis hanya karena lihat YouTube, saudara. Tapi juga mungkin masih banyak orang yang mengeraskan hati, bahkan membuli saya, ya, membuli kami. Saudara, kita tidak boleh tinggal diam dan bersikap masa bodoh. Kita harus memiliki keberanian bersaksi kepada mereka. Dengan kekuatan sendiri, itu memang mustahil. Ya kan? Dengan kekuatan kemampuan kita, ya mustahil kita berani untuk itu. Namun di dalam kita ada yang namanya Roh Kudus. Amin. Sebab dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melangkah mengerjakan panggilan ini, misi ini, atau boleh dikatakan tugas ini. Sebab kita telah menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Beritakan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tertulis di Kisah Rasul 4:12. Saudara, saya ingat waktu saya mengalami proses persidangan, ya, karena dituduh dijerat dengan pasal 156A KUHP, penodaan agama. Setiap kali persidangan itu kantor pengadilan dipadati dengan massa, dan itu kantor pengadilan itu dekat pertigaan, ya. Dan itu saudara, pertigaan ada Tugu Jam Kota di situ. Itu menjadi lautan manusia, saudara. Haleluya. Karena mereka ingin lihat, ya, mana sih yang namanya Rusli Monoarfa itu. Ini kesempatan bagi saya untuk berpidato pada saat diberikan kesempatan untuk membacakan pidato pembelaan. Dan pidato pembelaan itu temanya sangat menarik. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saudaraku yang kekasih, dan saya pertegas dengan Kisah Rasul pasal 4:12 ini bahwa tidak ada keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan, saudara. Amin. Di luar Yesus, ya mudah-mudahan, tapi bersama Yesus kita dijamin pasti. Barang siapa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Amin. Amin. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya kan? Yang tidak percaya ya binasa. Memang saudaraku yang kekasih, disadari bahwa kita tidak dapat membuat orang lain bertobat. Itu adalah bagian Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Sama halnya dengan saya.
teman saya di SMP namanya Semi Dangawa, itu selalu saya serang. Saya gugat imannya. Yesus bukan Tuhan. Yesus kok disebut anak Allah? Kalau Allah beranak, siapa bidannya? Ya saudara. Aduh, Alkitab palsu, ya. Bahwa Yesus itu bukan dia yang disalib. Waduh saudara, pokoknya itu terus. Saya cuman itu doang itu. Dan dari dulu sampai hari ini masih itu terus tema yang selalu diserang di dalam iman Kristen. Padahal iman Kristen gak ada masalah dengan itu saudara ya. Apa yang dikatakan oleh Semi Dangawa di akhir debat atau kalau saya serang dia katakan, saya hanya bisa berdoa untuk kamu Rusli. Satu saat kamu akan menemukan kebenaran. Nah saudaraku yang kekasih, apakah dia serius berdoa atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini saya menemukan kebenaran itu. Saya berada dalam Yesus Kristus. Amin. Saya menjadi pemberita Injil saudara. Haleluya. Itu luar biasa ya. Dia tidak bisa mentobatkan saya, tidak mampu dengan kekuatan dia. Tetapi pada Semi Dangawa teman saya itu, kebetulan dia anak pendeta, anak gembala ya gereja sidang Jemaat Allah. Nah saudaraku yang kekasih, Roh Kudus yang ada padanya itu memateraikan omongannya itu, sehingga kemudian saya ditangkap sama Tuhan. Haleluya. Disadari bahwa kita tidak bisa membuat orang lain bisa bertobat. Tetapi dengar baik, tugas kita adalah melayani. Tugas kita adalah memberitahu, memberitakan, menegur dan mengingatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya dengan cara yang bijaksana ya, dan ya cara yang tepat. Bukan menghakimi. Jangan menyerang saudara. Amin. Jangan menjelek-jelekan. Yesus tidak pernah menjelek-jelekan yang lain. Yesus hanya memberitakan. Dan Yesus melayani semua orang. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kepada siapapun dia melakukan semuanya. Tidak pandang bulu. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, sekali lagi dalam memberitakan, memberitahu, ya menegur, kita harus menggunakan cara yang bijaksana dan tepat. Bukan menghakimi, bukan menista, bukan menghina, bukan mendiskreditkan, bukan menyerang. Sampai Roh Kudus menjamah hati mereka dan menuntun mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan saudara saya untuk memiliki kehidupan yang benar. Amin. Memiliki firman Tuhan, menjadi garam. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Amin. Dan satu hal lagi, kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Saudara, kerinduan Tuhan agar Yehezkiel menjadi penjaga bagi sesamanya, ini juga kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Inilah yang disebut dengan amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin saudara. Jika kita melihat orang lain jatuh dan hidup dalam kejahatan, sementara kita dengan sengaja membiarkannya, hal itu akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, mari kerjakan bagian kita, menyelesaikan amanat agung, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Ini yang saya lakukan setiap hari. Sebab yang mendengar bukan saja orang percaya,
tetapi juga bukan orang percaya. Atau kalau dia orang percaya, ya orang percaya yang suam-suam kuku, orang percaya yang masih yang masih kompromi dengan dosa ketika mendengar firman Tuhan setiap hari yang saya sampaikan. Tidak ada perkara yang mustahil. Pasti ada bagian yang sampai ke hatinya yang subur, sehingga dia membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, ingat bahwa kita diadakan dari tidak ada menjadi ada, ya kan? Untuk sebuah misi. Saudara ada untuk sebuah misi, bukan kebetulan. Amin. Tuhan mau supaya kita bersama dengan Dia menyelesaikan amanat agung ini. Itulah amanat yang luar biasa yang Dia amanatkan kepada kita semua untuk melanjutkan, memberitakan firman Tuhan melalui apa saja, dengan cara kita, tentu dengan bijaksana dan penuh hormat kepada yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa kami ada untuk sebuah misi. Bukan kebetulan kami hadir di dunia ini. Bukan kebetulan kami ada di negara, kota, daerah, tempat di mana kami berada. Tuhan punya maksud. Dan karena itu kami belajar dari seorang Nehemia yang Tuhan perintahkan untuk menjaga Israel. Maka kami juga akan menjaga iman, menjaga kehidupan rohani umat Tuhan, terlebih hamba sebagai gembala di Gesindo, Jemaat GCC. Kiranya Tuhan selalu beri kekuatan, hikmat, semangat. Dan kiranya kami akan bisa beribadah secara on-site setelah semuanya dipersiapkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, setiap mereka yang bersama dengan hamba dalam tayangan sahabat Galilea yang aktif di live chat, mereka yang akan mengikuti sesudah ini, semuanya diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, kalau sakit disembuhkan, kalau berhari ulang tahun, Tuhan tambah-tambahkan umur panjang. Kalau mereka berada dalam kegelisahan, Tuhan Engkau tetapkan hati mereka untuk memandang kepada Tuhan dengan iman. Dan ada jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada